bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai kita sampai pagi hari ini. Di hari ini kita bersyukur bersama. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian kita, ucapan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama bangkit berdiri. Yang kau perbuat di dalam hidup. Dia Tuhan yang punya rencana yang indah. Sangat indah terjadi di hidup. Dia Bapa yang segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
menyadari kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sungguh sangat baik, sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami mampu katakan tak ada lembah yang kelam Tuhan yang kami tidak lewati bersama Engkau Tuhan. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir. Hati kami tidak akan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Ulangi katakan tak ada lembah yang kelam, tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Saya katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama dari hatimu katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Lagi dengan luar biasa katakan ku bersyukur. Buat kasih setia di dalam bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan roh puji-pujian ada di dalam setiap kami, sehingga kami bersyukur memuji Tuhan dengan hati yang memuji Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan keberadaan kami semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang siap untuk memuji dan menyenangkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Bapak Ibu Saudara bersuka cita?
Amin. Kita bersuka cita sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kita bersyukur memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama yang mengakui Tuhan itu baik, boleh sama-sama berdiri dan naikkan pujian ini, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi dari hatimu katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang luar biasa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bukan hanya baik, tapi Dia juga menjadi kekuatan kita, benteng dan perisai kita. Naikkan pujian ini, meskipun musuh di depan kami tidak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan.
kekuatan kita, Dia yang menjadi kota benteng kita, gunung batu dan perisai kita. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Walau beribu rebah di kiri kita, beribu rebah di kiri, berasa di sisi kanan, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan, Kaulah sumber kemenanganku. Mari katakan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berasa di sisi kanan, Kau janji Engkau bersamaku. Tidak akan pernah Tuhan kami goyah, takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung dan keselamatanku, kuat perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan adalah kemenangan kita? Kita boleh lambaikan tangan. Siapa yang percaya Tuhan kemenangan kita, benteng perlindungan kita, dan sumber kekuatan kita? Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang, katakan lagi, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Saya katakan, Allahku dahsyat, Allahku berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat kuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Saya yakin dan percaya kita punya Allah yang dahsyat, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Punya Allah dahsyat, Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan yang memimpin kita, yang akan menghibur kita, menegakkan kita, dan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Dia yang memegang tangan kita. Tangan-Mu dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindung, Engkau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama berdiri di depan Yesus. Kami berseru Tuhan. Kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Katakan dulu. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah dipuji, Engkau layak disembah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat pagi ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu memuji dan memuliakan Engkau. Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami semua yang hadir di tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami pun belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini boleh diubahkan,
boleh menjadi hidup yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan dalam setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Engkau berbicara berotoritas dalam mulut lidah hamba-Mu. Dan setiap kami semua di tempat ini Tuhan, mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara tentu yang ada di ruang utama ini, di ruang doa dan di rumah masing-masing. Terima kasih buat kesungguhan Bapak Ibu Saudara sejak masa pandemi. Ada ibadah kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ada di rumahnya, bersekutu dengan Dia. Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Saya memberi judul khotbah pagi ini berakar di dalam Kristus. Ya. Lukas 4 ayat 1. Maksud saya Lukas 4 ayat 16. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-16, Yesus ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Apa yang ia lakukan? Ayat itu berkata, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Seperti pagi hari ini, di hari Sabat, Bapak Ibu Saudara dan saya masuk ke rumah Tuhan. Amin. Kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Nya. Dan ini sesuatu yang baik. Sebagaimana Yesus, Tuhan Juru Selamat, Guru di atas segala guru itu, kita mengikuti teladannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Alkitab berkata di ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk. Nah, kita masih ingat 25 Desember 2020, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di hari Natal itu setiap kita mau supaya Yesus juga lahir di dalam kita. Bisa berkata amin? Dia ada dalam kita. Lalu kita maju ke tahun baru. Ayat itu berkata, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Kasih karunia Allah ada padanya. Yesus yang ada dalam kita. Yesus yang lahir dalam kita. Tidak terus tinggal bayi. Tidak terus tinggal kanak-kanak. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau supaya Yesus tidak hanya bayi, tetapi dia makin bertambah besar di dalam kita. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saudara-saudara, dia menguasai kita. Dia memerintah hidup kita. Dan minggu lalu Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa ada saat di mana
Yusuf dan Maria merasa kehilangan Yesus. Di usia 12 tahun bersama-sama papa dan mamahnya. Saudara-saudara, Yesus pergi ke bait Allah dan waktu perjalanan pulang, Yusuf dan Maria baru sadar bahwa Yesus tidak ada. Yusuf dan Maria tidak sedang berjalan dengan dia. Yusuf dan Maria sedang tidak hidup dengan dia. Itulah sebabnya kita mau meningkat. Yesus lahir, dia makin bertambah besar. Jangan terus jadi kanak-kanak rohani. Jangan terus jadi bayi-bayi rohani. Saudara-saudara, seperti Yesus makin besar, Tuhan mau kita pun bertambah dewasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Yesus di dalam kita. Yusuf dan Maria tidak sedang hidup dengan dia. Tuhan mau supaya dia yang ada di dalam kita. Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Jadi Yesus bertambah besar di dalam kita. Tetapi jangan hanya di sana. Tuhan mau supaya kita pun ada di dalam dia. Jangan seperti anak-anak Tuhan yang didiskualifikasi dari kerajaan sorga. Sekalipun mereka berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah mengajar demi namamu, bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Bukankah Yesus ada di dalam mereka? Ya, tetapi mereka tidak di dalam Yesus. Dulu pernah mereka ada di dalam Yesus, tapi kemudian tidak di dalam dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau pagi ini kita datang beribadah mau jumpa dia. Sebab kita bertambah dewasa di dalam dia. Dia di dalam kita. Kita pun di dalam dia. Bisa berkata amin? Nggak berhenti di sana. Yesus yang bertambah besar itu Bapak Ibu Saudara. Di pasal 4 ayat 16 Lukas berkata, dia melayani. Dia melayani. Dia berkata, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan dan seterusnya. Dia melayani. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya terlibat dalam pelayanan. Apapun bentuknya. Mari kita mau berbuat dan memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Sebab itulah pelayan. Beri waktu, beri tenaga, beri masa muda yang terbaik. Beri skill, beri semua yang dapat kita buat dan beri untuk Tuhan. Selagi ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, jangan seorang pun berkata, aku sudah tua, jadi biar yang muda-muda saja. Apakah kita juga mau biar yang muda-muda saja yang diberkati Tuhan? Tentu semua kita mau dalam perkenanannya Tuhan tanpa memandang umur. Bisa berkata amin? Layani Tuhan. Saudara, berdoa di rumah untuk pekerjaannya Tuhan. Untuk kami hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, itu pelayanan. Memang tidak harus nampak. Tidak harus. Tapi dia yang empunya pekerjaan melihat. Saudara-saudara, jangan kecil hati sekalipun pelayanan kita mungkin tidak nampak. Jangan. Selalu saya ingat cerita dari Tom Hanks. Saudara-saudara, saat kebangunan rohani besar, saudara-saudara, dia lihat dalam satu penglihatan
ada malaikat terbang dengan mahkota besar dan mahkota kecil. Saudara-saudara, jatuhlah mahkota besar itu di seorang yang sedang duduk di belakang, seorang ibu-ibu yang sudah tua. Dia berpikir bahwa mahkota besar itu untuk dia, tetapi bukan. Nanti dia dapat bagian yang kecil. Dia protes. Bukankah saya sudah melayani dan banyak jiwa diselamatkan? Kemana Tuhan mau aku pergi dan lain sebagainya. Tapi satu saat hikmat Tuhan berkata, ibu itulah yang mendukung pelayanan. Dialah yang berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, teruslah melayani Tuhan. Lihat ada anak tangganya meningkat dari bayi rohani menjadi besar dia di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, dia terus menanjak dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, setiap anak Tuhan harus melayani. Itulah sebabnya ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Minimal 1. Dan Tuhan mau kita kerjakan, kita kembangkan untuk kesenangannya. Jadi jangan pernah berkata, aku sudah tua, aku gak bisa apa-apa. Tidak, bisa. Dan saya berkata terima kasih mak-mak, kongkong, orang-orang yang sudah tua, siapapun Bapak Ibu Saudara, yang terus berdoa untuk kami. Kami ada karena Tuhan dan karena Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan. Sekalipun seperti seorang yang hanya punya 1 talenta. Bapak Ibu Saudara setia mengerjakannya. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Jajak masih. Dan Tuhan terus tolong. Karena Bapak Ibu Saudara mengerti. Bahkan karena mungkin merasa hanya punya 1 talent. Saya mengajak kita untuk belajar dari seorang yang bernama Hur. Suatu saat saudara-saudara Musa pimpin perang di atas gunung. Israel melawan Amalek. Di bawah pimpinan Yosua, saudara-saudara, Israel akan dipukul mundur kalah kalau tangan Musa tidak terangkat, turun. Tetapi kemudian ada 2 orang yang tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa didorong-dorong, tanpa ditarik-tarik, tanpa dibujuk-bujuk, tanpa diiming-imingi, dia punya inisiatif. Saudara-saudara, untuk ambil batu besar. Musa suruh duduk. Lalu kedua tangannya ditopang oleh Harun dan Hur. Supaya terus terangkat. Sebab kalau tangan Musa terangkat, Israel menang. Harun mewakili pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan rohani. Sedangkan Hur, dia melayani, mewakili anak-anak Tuhan selain mimbar. Saudara-saudara, ada pelayanan-pelayanan yang tidak nampak. Itulah Hur. Tanpa diperintah, tanpa dipaksa. Hur sadar, aku gak bisa melayani di balik mimbar. Saya tidak bisa melayani musik barangkali. Tapi saya bisa menopang tangan Musa. Saya bisa menopang pekerjaannya Tuhan. Saudara-saudara, dia bukan suku Lewi, dia dari suku Yehuda. Saya percaya karena mereka menyadari mulai, saudara-saudara, ayat di mana suku Yehuda dijanjikan akan menurunkan Mesias. Itulah yang membuat Hur sadar kemurahan Tuhan mesti dihargai. Dia melayani. Dan saya senang kalau itu Keluaran 17 ayat 12, Hur melayani. Nanti di Keluaran 31 ayat 1, cucu dari Hur namanya Besaleel. Saudara-saudara, seorang yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan secara langsung, diberi hikmat untuk pekerjaan perabot dalam kemah sembahyang.
Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan seperti Hur, seperti jemaat GPDI Jajak. Amin. Gak pernah tinggalkan. Saudara-saudara, cucunya Besaleel dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan lebih dulu memberkati anak ini. Diberkati. Supaya dengan itu dia pun seperti engkongnya, seperti kakeknya. Saudara-saudara, melayani di bidang masing-masing. Saya berkata, mumpung ada kesempatan, mumpung masih hidup, saya tidak bisa lupa. Satu saat saya berkata kepada Sian, nanti beberapa tahun ke depan, gereja perbaiki ya, dibenahi, direnovasi. Sebab zamanmu zaman orang-orang muda yang Tuhan akan kirim banyak. Itu adalah lahan parkir, dimaksimalkan bagaimana caranya, doa. Saudara-saudara, tetapi apa yang saya katakan waktu itu, Papi ini masih hidup, masih muda, kok ngomongnya begitu? Apa yang Papi bisa kerjakan selagi hidup? Kerjakan, Anda punya bagiannya sendiri-sendiri. Sejak saat itu, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan percayakan lebih lagi. Sekalipun istri lebih banyak berkecimpung di sekolah. Setelah hari-hari di mana saya berkata, saya mau melayani engkau. Apapun yang Tuhan percaya. Sekalipun harus jadi mandor, pembangunan, SD, Greta, dan seterusnya. Selagi hidup. Selagi itu. Ada saat di mana kita sudah tidak bisa melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, Yesus bertambah besar. Kita pun bertambah di dalam Dia. Dia di dalam kita, tapi jangan hanya di sana. Kita harus di dalam Dia. Ya. Lalu kita melayani Tuhan, meningkat terus. Ingat selalu jalan hidup orang benar bertambah terang hingga rembang tengah hari. Jangan berhenti. Teruslah melayani Tuhan. Ya. Mari kita mau melayani Tuhan dengan apa saja yang Tuhan percaya. Layani dengan cinta Tuhan. Bisa berkata amin? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Layani Tuhan seperti Yesus, roh Tuhan ada. Sebab tanpa rohnya kita akan geblak. Tanpa rohnya kita nggak bisa. Sebab ini pekerjaan rohani. Tidak bisa dengan kuat sendiri. Oke, terima kasih untuk hikmat, untuk suara yang bagus, untuk kepandaian di bidang musik dan lain sebagainya. Tapi di atas semua itu, biar roh Tuhan ada pada kita. Bapak, Ibu, Saudara, teruslah melayani Tuhan. Cari apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya bisa beri untuk pekerjaannya. Pikir. Saudara-saudara, jangan lagi bertanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tapi belajar bertanya apa yang Tuhan mau supaya aku buat. Itu Kristen yang bertambah dewasa di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih. Sekarang kita kembali kepada ayat-ayat tadi. Yesus melayani. Dan dampak dari pelayanannya, dampak dari kabar baik yang Ia sampaikan, ada dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ayat yang ke-1 sampai ayat 3. Bapak, Ibu, Saudara perhatikan ayat itu. Dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku.
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, dampak dari Yesus melayani, membawa kabar baik. Ayat-ayat itu berkata ada kesukaan seperti orang berpesta. Karena keselamatan, karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, ada keadaan yang berbalik menjadi lebih baik. Penghiburan, sukacita, kemenangan dan lain sebagainya. Bukankah karena kabar baik, karena berita keselamatan yang mungkin disampaikan oleh engkong almarhum Papi Gunawan, atau oleh hamba-hamba Tuhan lain di mana Bapak Ibu Saudara dulu bergereja. Saudara-saudara, kabar baik yang mereka bawa membuat Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan. Kita beroleh pengharapan di dalam Yesus yang mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya terima pengampunan dan diselamatkan. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, kita orang-orang berpengharapan. Tetapi bagian akhir, selain Bapak Ibu Saudara terima pengharapan di dalam Yesus yang mati di salib, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit naik ke sorga, dan dia akan datang jemput kita masuk di Yerusalem baru sana nanti. Ayat itu berkata, dan menjadikan mereka pohon tarbantin kebenaran. Ya, tanaman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini tanaman Tuhan. Tolong disadari. Kita ini tanaman Tuhan, bahkan seperti pohon tarbantin. Kenapa ya Tuhan lewat Nabi Yesaya untuk menggambarkan sebagai tanaman Tuhan seperti pohon tarbantin? Ini pohon ada di daerah padang gurun Timur Tengah, pohon yang sangat besar. Saudara-saudara, dan akarnya masuk ke dalam. Bahkan menurut sebuah catatan, antara 45 sampai 65 meter masuk ke dalam. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kolose 2 ayat 6. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua di ayat 7. Dan berakar di dalam Dia. Ini lebih tegas, lebih jelas. Ada banyak orang Kristen, Yesus ada, tapi belum tentu dia ada di dalam Yesus. Itu contoh dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Tidak mau melakukan firman-Nya. Berarti Yesus ada. Dia cuma kepengen berkat, pertolongan. Kuasanya, kebaikan. Tapi tidak mau hidup di dalam Dia. Masih lumayan. Ada waktu untuk kita bertobat. Jangan sampai telat kayak mereka yang tertulis di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Masih lumayan, ada kesempatan
Seperti Yudas Iskariot beberapa waktu kemudian. Seperti jemaat Galatia masih ada kesempatan diingatkan. Tapi berbicara kemudian berakar di dalam dia. Dan Bapak Ibu Saudara, tolong kita sadar sekarang. Saya sudah terima Yesus. Tuhan mau seperti pohon terbanting kebenaran. Tanamannya Tuhan. Seperti pohon terbanting yang berakar. Kuat sekali. Kita tahu akar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat-zat makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berakar di dalam Yesus. Kuat sekali. Tidak bisa dicabut. Tidak bisa digoncangkan. Tidak bisa dipengaruhi. Tidak bisa ditumbangkan oleh perkara-perkara kecil. Perkara-perkara sepele. Itulah sebabnya mau kita berakar dalam ngoyok. Sulit dicabut, digoncangkan pun sulit. Apalagi digeser, nggak bisa. Apakah rahasia kekuatan dari Ayub? Kita tahu bersama dia seorang yang menderita begitu rupa. Saudara-saudara mulai kehilangan anak-anak dan kekayaannya. Tapi dia masih saja bertahan. Sebab Ayub 29 ayat 19 berkata, akarku masuk ke dalam sampai dapat air. Itunya membuat dia kuat sekali. Tidak tergoncangkan. Saya bertanya, di manakah kita berakar? Tuhan mau tadi kita berakar di tanah yang namanya Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam tanah yang namanya Yesus. Pagi ini saya bertanya, di manakah kita berakar? Saya berharap kita tidak berakar di tanah yang namanya kejahatan. Seperti tanaman-tanaman di kota Yeriko. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22, Nabi Tuhan diajak oleh penduduk kota. Saudara-saudara, Nabi ikut aku. Lihat kota ini indah sekali di atas gunung. Saudara-saudara, pemandangan yang luar biasa. Tapi airnya jelek. Tanahnya pun jahat. Sehingga ibu-ibu hamil melahirkan dan alami keguguran. Jangan sampai orang panggil pendeta, panggil pelayan Tuhan dan berkata, lihat jemaat, bagus ya, indah sekali. Tetapi airnya jelek, hatinya jahat. Sehingga orang mau datang percaya Yesus gak jadi. Mundur. Ingat beberapa khotbah waktu lalu Saudara Jadi pernah berkata, mengutip perkataan Mahatma Gandhi, aku suka dengan Kristusmu, tapi tidak suka dengan orang-orang Kristen. Kelihatannya bagus saudara-saudara, indah nian itu, tetapi keguguran bayi. Sebab tanahnya jelek, tanahnya jahat. Bapak Ibu Saudara, jangan berakar di dalam kejahat. Itu seperti Amsal 4 ayat 16, tidak bisa tidur
Kantuknya hilang kalau nggak mikirkan dan berbuat yang jahat. Yang dipikirkan bagaimana balas, bagaimana saya siapkan kata-kata jahat, bagaimana saya jatuhkan orang, bagaimana saya fitnah orang. Jangan. Bisa berkata amin? Jangan. Saya tidak tahu saudara-saudara, kalau Elisa waktu itu boleh matiin, iya ya, gagal, apik. Indah kelihatannya dari luar, bagus sekali. Tapi ternyata banyak keguguran bayi. Di manakah kita berakar? Di mana? Di dalam kejahatan kah? Tolong jangan. Yang kedua, di manakah kita berakar? Apakah di tanah seperti tempat di mana Nathanael sedang berteduh di bawah pohon ara yang tumbuh berakar di atasnya? Pohon ara itu, daun ara itu bicara tentang kebenaran diri sendiri. Dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara-saudara, ada orang berakar seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 8. Di filsafat, di falsafah manusia, di pandangan hidup, dengan prinsip, dengan dalil, dengan kaidah, dengan ajaran, dengan pemikiran manusia, bukan Tuhan. Menurut dia saja benar, padahal menurut Tuhan enggak. Itu zaman di mana hakim-hakim memerintah. Apa yang dia pandang benar, menurut dia lakukan. Firman Tuhan ngajar enggak begitu, pokoknya menurut saya benar. Bukankah hari-hari ini kebohongan yang berulang-ulang didengung-dengungkan menjadi kebenaran? Sudah dianggap benar. Malah sudah jadi pekerjaan. Kalau nggak bohong, nggak dusta, nggak sebarkan berita hoax, nggak hidup, nggak dapat untung. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan berakar di tanah di atas pohon ara ini. Tanah di mana pohon ara ini tuh, menurut saya benar, tapi kita harus kembali dan tunduk kepada apa yang Alkitab katakan. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud tanah pohon ara. Benar ini, wis. Pokoknya ini yang benar. Ini prinsip saya. Tidak bisa tidak. Ini pandangan hidup saya. Tidak menurut Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, di manakah kita berakar? Saya yang benar. Dia yang salah. Ngapain saya datang kepada dia? Padahal Alkitab tidak berkata. Kalau ingat ada sesuatu di hatimu waktu bawa korban persembahan, segeralah tinggalkan tempat dan datang berjumpa dengan dia, selesaikan. Itu kata Alkitab. Tapi ada orang-orang yang berakar di tempat Nathanael sedang berteduh di bawah pohon ara yang tumbuh di tanah itu. Di manakah kita berakar? Apakah tanah seperti tempat di mana Lot tinggal, itulah Sodom dan Gomora? Saudara-saudara, sampai Tuhan kasih perintah, pergi tinggalkan. Dan jangan menoleh ke belakang. Tapi kita tahu bersama istri Lot lupa dan menoleh ke belakang, dia jadi apa? Tiang garam. Kenapa dia lihat ke belakang? Menurut Kejadian 19 itu, sebab dia sudah berakar di keindahan, di kekayaan, di harta Sodom dan Gomora. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Harta yang banyak dan macam-macam bentuk kekayaan. Terima kasih.
Tapi jangan berakar di sana. Semua bisa bersayap. Bisa tinggalkan kita, kata Amsal 23. Dan kalaupun tidak bersayap, yang kami berdoa jangan sampai terjadi. Tapi paling tidak kita akan tinggalkan dunia ini. Dan semua. Saya selalu memandang berkat yang Tuhan beri sebagai hak guna pakai saja. Bukan hak milik. Ini kemurahan Tuhan untuk dikerjakan bagi maksudnya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi, di manakah kita berakar? Kalau berakar di tempat-tempat tadi, Tuhan tidak mau. Sebab semua ini akan lenyap, kata 1 Yohanes 2 ayat 15. Semua kekayaan dunia akan lenyap. Itulah sebabnya penting sekali kita seperti Yesaya katakan. Kita ini tanaman Tuhan. Kita ini pohon terbantin kebenaran. Tuhan mau kita berakar di dalam Dia saja. Pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya berakar di dalam Dia, seperti akar mengisap, menyedot air dan sari-sari makanan, sehingga dia bisa tumbuh besar. Saya percaya, waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya berakar di dalam Dia, kita bisa menikmati apa yang ada pada Tuhan yang adalah tanah di tempat kita berakar. Amin. Kita akan menikmati kesehatannya. Kita akan menikmati kebaikannya. Kita akan menikmati berkatnya. Kita akan menikmati semua yang bagaikan nutrisi untuk pertumbuhan. Sehingga kita besar. Sehingga kita hidup dalam berkat Tuhan. Tanpa tanah, tanaman gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Bisa berkata amin? Jadi dengan berakar di dalam Dia, kita dapatkan berkat dan kemurahannya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, yang saya mau katakan lagi adalah ayat ini menunjukkan betapa Dia sayang sama kita. Dengan berakar kita selamat. Sampai akhir, dengan berakar kita mendapatkan semua. Dengan menyedot, menyerap semua berkat. Tetapi perhatikan, pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin kebenaran ini bukan pohon terbantin yang cuma hebat, tapi kemudian dirusakkan. Seperti Sakaria 11 ayat 2 katakan. Bukan itu. Karena itu ada pohon terbantin kebenaran. Seperti apa? Pohon terbantin kebenaran yang Tuhan mau. Dia sayang sekaligus punya harapan dari anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Seperti pohon terbantin kebenaran bukan cuma berakar, tapi waktu dia menjadi besar, karena nutrisi, zat-zat makanan, berkat-berkat yang kita sedot dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai seperti pohon sesawi, di mana setelah besar, burung-burung buas bercokol, bersarang di atasnya. Berkat membuat kita jauh dari Tuhan, malah dengar omongan-omongan burung buas, gambaran iblis. Jangan. Tetapi seperti Mazmur 56 ayat 1, semakin pohon terbantin itu besar karena asupan zat-zat makanan. Karena berkat-berkat Tuhan, justru burung merpati yang bersarang di atas kita. Itu tentu bayangan Roh Kudus. Kita menurut pimpinan. Semakin diberkati, cuma boleh burung merpati yang bisiki telinga, yang ada di pikiran, yang ada di hidup. Jangan burung buas. Bisa berkata amin? Saudara-saudara,
pada akhirnya saya mau berkata, jangan hanya sedot, serap semua berkat Tuhan. Tapi ayat terakhir di Yesaya 61 ayat 3, untuk memperlihatkan keagungannya, untuk memperlihatkan kemuliaannya. Apa yang Tuhan percayakan, supaya kita juga memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk burung merpati katakan, bukan burung buas katakan. Orang berteduh di sana, jadi berkat dan lain. Dan saya sangat percaya, berdiri berhadapan dengan jemaat GBDI Jajak, dan semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, adalah anak-anak Tuhan yang mau berakar di dalam tanahnya namanya Tuhan Yesus. Bahkan akar orang benar, Amsal 12 ayat 3, menghasilkan buah. Ini parameter Bapak Ibu Saudara dan saya, berakar atau tidak. Kalau berakar, Amsal 12 ayat 12 maksud saya, buahnya makin lama makin bertambah. Dan saya berdiri di depan jemaat, pohon terbantin kebenaran, tanamannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena sudah berkata amin, maka saya harus berhenti. Mari sama-sama berdiri. Teruslah berakar, tidak bisa dipisahkan, menyatu dengan tanah yang namanya Tuhan. Mari kita berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, pujian syukurku. Kita mulai dari awal ya. Semakin berakar, semakin kuat, semakin banyak asupan zat-zat makanan yang kita dapatkan. Semakin banyak kebaikan kemurahannya nyata dalam kita. Puji Tuhan. Pujian syukur. Pujian syukur. Ku bawa padamu.
identitas kita. Mari berakar ke dalam, tidak mudah digoncang. Sekali Yesus tetap Yesus, kuat. Kita akan menikmati segala nutrisi, segala kebaikan kamu. Marilah berakar di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kalau kami boleh kembali bersama-sama bersekutu kepadamu di rumahmu Tuhan. Semua ini oleh karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami. Dan boleh, oh Tuhan, berakar di dalam Amin. Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Benar. Kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat. Ya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Bersyukur Tuhan buat karena kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima Roh Kudus yang kasih, akan Tuhan. meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati Ya. kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja terus di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau ya Benar. Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Firman-Mu dan Roh Kudus yang akan menyertai kami ya Ya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuatkan kami di dalam kami mengiring Engkau. Sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan Amin. Tuhan. Yang menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima buat kasih, firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa Yabes kiranya Engkau. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Engkau yang ada di tengah-tengah kami sudah memimpin acara ibadah dari awal sampai akhir. Dan kami bersyukur, memuji dan mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama. Dan Engkau yang ada di tengah-tengah kami mengenal pribadi demi pribadi yang datang. Di tiap-tiap keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam setiap perencanaan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ini. Menjauhkan dari yang jahat, melindungi kami semua dari setiap mara bahaya, sakit, penyakit dan kuasa. Dalam perlindungan darah kami aman. Terima kasih Tuhan, sertai kami kembali ke rumah masing-masing. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan.